Berbicara mengenai proses bisnis, dalam konteks reformasi birokrasi, saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa hubungannya dengan Astacita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, di mana dalam poin 7, memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperhatikan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi, bahwa birokrasi harus lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat, adanya reformasi untuk pelayanan publik, kemudian pelayanan berbasis teknologi, di mana pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyebaran pendidikan dan akses ke layanan dasar, efektivitas alokasi anggaran, serta bagaimana pengelolaan ASN. Selanjutnya adalah penegakan hukum, di mana pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, percepatan implementasi kebijakan, dan penguatan koordinasi antar kelembagaan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas pelaksanaan pembangunan nasional, di mana bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih baik, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik. Berbicara reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. Selanjutnya, dalam penyederhanaan birokrasi antara lain ditempuh melalui tahapan. Pertama, penyederhanaan struktur organisasi, kedua dengan penyetaraan jabatan, dan yang ketiga dengan penyesuaian sistem kerja. Dalam hal penyesuaian sistem kerja, ini mencakup mekanisme kerja dan proses bisnis. Untuk efektivitas tadi dan efisiensi birokrasi memang sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis juga supaya tidak berbelit-belit, Bapak Ibu, dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja, sehingga setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Mengapa perlu proses bisnis? Karena proses bisnis adalah sebagai acuan dalam memproses pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan bagi setiap unit kerja, pejabat, dan pegawai yang terlibat dalam upaya mewujudkan target-target instansi, serta penyelenggaraan pemerintah dan atau pembangunan. Selanjutnya, proses bisnis kenapa diperlukan adalah mendudukan peran masing-masing unit kerja, pejabat, dan pegawai sesuai dengan mandat yang diberikan secara bersinergi, kolaboratif, dan terkoordinasi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan target-target instansi serta penyelenggaraan pemerintahan dan atau pembangunan. Kemudian selanjutnya memudahkan komunikasi. Jadi komunikasi antar pemangku kepentingan, komunikasi dalam pertukaran data sharing sesuai dengan kebijakan yang disepakati, komunikasi dalam rangka kolaborasi, efisiensi, simplifikasi proses, dan transparansi serta keterbukaan informasi. Proses bisnis juga diperlukan menjadi acuan untuk penyusunan model proses bisnis yang akan datang atau to be, serta mengembangkan bisnis proses berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, adapun dalam pelaksanaannya, dalam penyusunan peta proses bisnis ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana unsur-unsur SPBE adalah antara lain menyusun proses bisnis. Selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa untuk penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah ini telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
yaitu tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Nah, berbicara tadi Peraturan Menteri PAN-RB nomor 19 tahun 2018, yang dimaksud dengan proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia. Adapun yang namanya peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Apa sih maksud dan tujuannya peta proses bisnis? Nah, maksud dan tujuan dari peta proses bisnis adalah agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal. Memiliki aset pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Kemudian mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikannya, serta memiliki standar operasional prosedur. Berbicara peta proses bisnis, ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui bersama, di mana prinsip penyusunannya antara lain adalah definitif. Peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas. Kemudian harus urutan, di mana peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan, sesuai dengan waktu dan ruang. Pelanggan akhir menerima hasil dari proses instansi lintas unit organisasi. Kemudian memiliki nilai tambah, di mana transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Adapun prinsip selanjutnya adalah konsensus subjektif, di mana disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah. Prinsip sederhana representatif, mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana. Fungsi silang, di mana suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dan dalam satu organisasi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip keterkaitan, di mana suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam struktur organisasi.